Oke semuanya, apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, selamat petang, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Kami di sini berada di forum ini akan membahas sebuah misteri yang bahkan sampai sekarang belum terpecahkan. Padahal kita ini setiap hari itu selalu membahasnya. Bahkan kita itu tidak sadar setiap kali membahasnya. Nah, misteri apakah itu, Mas Ki? Misteri kenapa hantu berwarna putih. Penasaran? Kita lihat setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, oke. Kita akan bahas sebuah misteri yang tadi. Mengapa hantu itu dikaitkan dengan kata-kata putih-putih? Kenapa tidak pink, merah jambu, merah jingga, Pelangi, Pak. ya kenapa enggak gimana ya, enggak warna biru toska, biru ndok bebek itu kan kenapa harus putih gitu? Kenapa tidak apa ya, kade itu kan tidak ada skinnya gitu, kenapa harus putih polos? Kenapa itu? Apakah mungkin gimana ya, apakah dulunya itu karena kain kafannya putih lalu hantunya itu ngikut putih itu atau gimana? Benar. Oh iya. Oke, sebelum itu kita lihat cuplikan berikut. Dari segi semua video yang tadi kita cuplikan, ya nggak video sih, beberapa foto tadi, bisa disimpulkan bahwa beberapa penampakan itu pasti memiliki identik dengan kata putih-putih. Bahkan semua yang dinamakan penampakan itu pasti ada putih-putihnya itu. Ya nggak semua, tapi pasti kebanyakan 80% pasti putih-putih. Kenapa itu? Apakah meski punya solusi atau solusi? Apakah punya pendapat atau bagaimana? Kalau menurut saya ya Bang Maliki ya, idiom kata putih-putih itu tadi kan itu kata-kata yang sudah lama. Kata-kata udah lama yang berarti itu adalah warisan dari orang-orang terdahulu gitu loh. Dan kita sebagai anak yang sekarang itu mengambilnya dengan mentah-mentah gitu. Mentah-mentah, jadi nggak ada pengkajian ulang, revisi ulang. Oh kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gitu, itu kenapa? Itu kan sepertinya harus kita kaji ulang. Waduh, bahasanya ya Allah, nggak apa-apa lah, kita revisi lagi. Kenapa kok bisa seperti itu gitu? Karena itu kan warisan dari nenek moyang. Mungkin kalau hantunya agak sedikit nyeleneh mungkin juga bisa pakai warna merah juga kan. ada itu. Ada beberapa hantu yang warnanya merah, ada yang enggak pakai baju juga ada. Ada kuyang. Nah itu nggak ada tubuhnya itu saudaraku. Itu enggak pakai baju kan? Iya. Ya benar kan? Ya benar. Kuyang enggak pakai baju. Kalau ada coba kita cari ya, yang ada pakai baju, coba kalian cari. Coba Anda cari juga kalau ada. Mana ada? Oh, tapi sekarang ada loh Pak. Apa? Kuyang versi anime. Bagus itu. Mas gini wibu ya. Ya Jadi saya wibunesia. Ingat ya. Gimana kah? Ya bagaimana jika hantu itu bukan putih itu? Apakah orang itu akan menganggap itu bukan hantu?
Kan kita itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu kan menganggap putih-putih itu sebagai hantu. Iya. Ya, kalau kita lihat jalan-jalan itu lagi di keramaian atau di kesepian kan, aduh kesepian gitu. Sabar. Misalnya kita itu berada di suatu tempat dan kita itu melihat sebuah putih-putih gitu loh. Pasti kita anggap wah hantu itu. Nah, coba bayangkan kita itu berada di tempat yang sepi, tiba-tiba ada orang pakai yang nggak orang sih, sesuatu berwarna pink gitu, berkibar-kibar pink itu. Kita menganggap itu apa, itu asumsinya? Bendera, Pak. Ya, bisa jadi bendera, bisa jadi apa namanya, ya kayak kain tuh diletakkan tuh lalu berkibar-kibar sendiri kan bisa itu, padahal itu hantu. Nah, sedangkan kalau yang putih-putih itu padahal itu bendera, kok dikira hantu, padahal cuma putih. Nah, Itu kan sebuah warisan warisan. yang kita anggap itu nyata gitu loh. Jadi kata hantu pun juga warisan dari para leluhur. Itu kan sebuah anonim kan, Pak. Anonim ya. Kalau di Jawa sendiri kan ada namanya, ada demit, dayang, banyak toh, penunggu, setan. Itu padahal itu secara strata kata itu sudah berbeda toh, Pak. Tapi Ya. kita sebagai masyarakat modern itu menganggapnya itu sama, satu. Kalau saya jadi setannya atau jadi demitnya saya nggak terima. Nah. Obrak-abrik gitu. Kenapa? Wong kasarannya saya stratanya beda sama, bahkan saya hantu, disamakan sama jin sama setan, ya saya marah toh. Wong saya hantu kok disamakan jin sama setan, itu lucu itu. Gitu. Iya. Jadi toh. Anda ini selamanya hantu ya? Ya bisa dianggap gitulah, nggak apa-apa. Hantu di antara hubungan kalian, bangke. Hantu, oke. Nah, mengapa itu disebut hantu ya? Dan ya kembali ke pembahasan, mengapa hantu itu putih? Karena jawabannya dari Mas Gi adalah ya tadi itu sesuai dengan apa yang diturunkan dari nenek moyang. Kata-kata itu yang apa ya? Kata-kata yang diturunkan dari nenek moyang. Sedangkan nenek moyang itu dulu melihat hantu itu sebagaimana kok bisa jadi putih itu? Apakah dulu nenek moyangnya itu lihatnya putih semua atau gimana kan? Ya kan masih misteri banget itu. Itu kan saya bilang nenek moyang kan hanya kemungkinan gitu, Pak. Kemungkinan. Enggak 100% karena kan kalau kita bermain kata itu kan ada namanya distorsi kata, namanya apa ya, pengikisan makna, pelebaran makna gitu kan. Ya. Paham tak, Mas? Paham. Walaupun agak sedikit akademis ya ini ya. Saya suka. Kadang bahasa pun juga bisa dipinterkan. Iya, maka dari itu loh, Pak. Sekarang bahasa itu bisa dibelok-belokkan loh, Pak. Apalagi mungkin nenek moyang dulu bilangnya mungkin nggak putih-putih. Apa? Itu kok ada yang putih mungkin ya. Terus ada orang kata, oh berarti putih-putih ada hantunya. Mungkin bisa seperti itu. Terus itu anggapan seperti itu dinyatakan sebagai sebuah kepercayaan bahwa iya enggak kepercayaan, sebuah dipercaya putih-putih itu berarti setan gitu. Berarti kan itu enggak mesti, padahal dan kita sebagai masyarakat, sebagai anak muda zaman kini menganggap itu oh berarti itu seperti itu. Berarti kita kan menelan mentah-mentah gitu loh. Berarti kan goblok. Menelan mentah-mentah. Begitu ya. Mas Bang Maliki tolong diberi solusi gitu. Solusi gimana? Solusi jadi solusinya terus itu gimana Masnya? Menurut kan ini persoalan yang Bang Maliki cari dalam keresahan Bang Maliki dalam kehidupan sehari-hari toh. Enggak kenapa sehari. Ini cuma sekedar bingung. Jangan-jangan Bang Maliki dari kemarin lihat yang putih-putih. Wah, saya nggak cuma putih. Ada bunganya enggak? Enggak. Apa terus? Doraemon. Enggak, saya tuh bukan cuma lihat putih-putih, ada merah, biru, kuning, ungu. Sampean indigo, Kang. Enggak. Saya lihat rumah itu. Oh, lihat rumah. Oh iya, siap. Karena Jadi menurut sampean itu terusnya itu gimana itu baiknya itu loh, Bang? baiknya Kok putih-putih kok dianggap setan itu gimana? Terus menurut sampean itu baiknya piye? ya
karena kebanyakan yang kita lihat itu kan ya beberapa orang kan nggak melihat apa yang dilihat orang, juga hal yang mistik-mistik itu kayak hantu, setan, demit dan sebagainya. Mohon Mbak Kunti, Mas Ocong dan adik-adik Unyul dan semuanya tolong jangan jangan marah, jangan tersinggung. Kami cuma membahas, kalian nggak ngapa-ngapain, cuma lagi dibahas ya. Yang kita yang kita lihat itu kan bangsa-bangsa begitu kan kayaknya juga nggak putih semua, karena kita mungkin pemandangannya ya berkepandangan apa yang kita lihat di saat kita memakamkan kan pakai kain putih kan, kain putih. Nah itu kan kalau semuanya jadi hantu harusnya jadi pocong semua loh, ya enggak? Oh, secara kasat mata yang dilihat itu bang? Iya kan, pasti ya jasad yang sudah meninggal kan dipocong menjadi putih gitu kan, kainnya putih. Nah mungkin kalau beberapa orang pasti melihatnya itu kan pasti hantu itu pasti pakai kain yang dipakai si mayat ini, nah pasti putih itu lah. Mungkin pemikirannya juga begitu. Tapi di setiap daerah itu kalau dilihat-lihat kan hantu itu berbeda-beda loh Pak, setiap daerah. Iya berbeda-beda. Kalau di Cina itu ada apa namanya? Yang loncat-loncat itu apa? Vampir. Iya vampir. Oh itu vampir namanya? Iya itu vampirnya orang Cina. Vampir orang Cina. Nah kalau vampirnya orang Amerika udah beda lagi, pakai jas, pakai jubah, pakai sayap bisa terbang gitu, kayak Batman. Kalau vampirnya orang Jepang udah beda lagi, kawaii. Nih fotonya. Nah, wibu kamu ya. Dia juga wibu ternyata saudara-saudara. Terus di Jawa sendiri bentuk hantu juga berbeda. Berarti kan ini kan ada namanya itu bang, imajinasi di dalam hantu itu kan ada imajinasi yang sebenarnya bukan hantu, kita menganggap itu hantu padahal itu imajinasi kita sendiri. Ya itu sih pembodohan diri sendiri. Ya itu biasanya cuma untuk ya kayak pemanis hidup lah, kayak bro tadi gue lihat hantu gitu. Tadi di sana tuh ada hantu, biar orangnya itu takut ke sana, padahal dia nyembunyiin uang hasil curiannya dari orang itu di sana. Dia yang bilang berarti dia yang selalu melakukan, ternyata dia saudara-saudara sekalian. Mohon maaf, itu politik Anda sangat pintar sekali, saya suka. Uang Anda hilang kemarin itu saya ambil. Anda jujur sekali. Oke, ya begitulah yang kita dapatkan kan dari beberapa spekulasi yang kita dapatkan juga dari semua misteri yang masih belum terpecahkan ini. Mengapa yang kita lihat sebagai putih-putih itu adalah hantu, dan mengapa hantu itu harus berwarna putih? Ya karena di beberapa ya kalau kita lihat di foto doang itu ya kayak cuma sekelebat kain bird itu ke foto. Nah itu dikira hantu, ada orang lewat lalu lagi ningu lari itu kan kayak gimana ya, kayak transparan gitu padahal dia sedang lari itu kan nggak jelas. Itu disebut hantu. Ya spekulasi kita itu ya tidak semua yang ada di media sosial baik foto maupun video itu bukan berupa hantu, bisa jadi editan lah, bisa jadi kayak salah foto itu candid, bisa candid lah, atau bisa ya editan lah, begitulah ya kan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang sana, tapi yang penting apapun yang terjadi tetaplah harus waspada. Waspadalah. Karena bisa jadi apa yang kita lihat itu bukan putih pun itu adalah hantu, dan bisa jadi yang putih itu adalah hantu. Gimana? Salah. Bisa jadi yang putih itu bukanlah hantu, dan bisa jadi yang tidak putih itu malah hantu. Nah, jadi kita harus hati-hati karena dunia ini itu berdampingan. Tapi kan itu kan gini loh bang, terserah hantunya kan, mau putih ya mau terserah lah, hitam. mau dia mau jadi mau jadi apaan juga, jadi Anda, jadi saya juga biarkan lah. Terserah dia kita mau ngapain. terlalu mengusik urusan mereka Ya. gitu. Padahal mereka juga nggak mau, kelihatannya juga nggak mengusik-ngusik amat ya kan. Kita juga mengusik ini. Kita baru mengusik ini, Kita nggak mengusik, kita cuma membicarakan. kita menyuarakan kata-kata para hantu ya. Mereka tuh kayaknya itu lagi demo atau lagi nggak terima. Kenapa gue tuh nggak kesana kok dianggap gitu? Padahal nggak gitu. Kita nggak gitu. Padahal gini. Gue tuh nggak putih, kenapa disanggup putih kan?
banyak orang banyak hantu yang bersekepu apa ya bersepuk apa berkata gitulah. Jadi kalau dibayangin gini bang, gara-gara manusia menganggap putih-putih itu hantu, jadi di lemarinya itu yang warna selain putih Nggak dipakai. cuma putih aja. Mungkin saking banyaknya orang yang mengira putih itu adalah hantu, jadi hantu itu sebisa mungkin menjadi dirinya itu putih. Mungkin lumba akan jadi putih. Mungkin di pasar hantu juga mungkin nggak ada yang warna selain putih ya. Mungkin batik pun mahal di sana. Oh, iya, nggak ngetren kalau nggak putih, harus putih saya. Pasti Anda pernah ke pasar hantu ya? Ya bisa dikatakan belum. Besok ke sana jadi hantunya. Waduh. Oke, begitulah yang kita dapatkan dari pembicaraan yang benar-benar tidak jelas ini. Meskipun begitu kita juga sadar ya, kita juga bisa menyadarkan kalian semua bahwa apapun yang terjadi itu kan tidak sesuai apa yang kita pandang. Apapun yang terjadi itu kita juga bisa sadarkan. Jadi putih-putih itu bukanlah semua hantu. Jadi tidak semua yang putih itu adalah hantu, dan tidak semua yang tidak putih itu adalah hantu. Iya. Entah paham atau tidak, kita tutup video ini. Oke, saya Maliki. Saya sih. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dan selamat petang. Sampai jumpa di malam Jumat selanjutnya, dan sampai jumpa.